Kali ini kita akan membahas pembalahan sel secara meiosis yang terjadi pada sel-sel kelamin. Ini diumpamakan sebagai sel induknya dari sel kelamin, ya. Pada laki-laki dinamakan spermatogonium dan pada perempuan dinamakan oogonium. Nah, di dalam induknya itu sel intinya ini memiliki kromosom berpasangan. Nah, diumpamakan ini ada 2 pasang, padahal seharusnya pada manusia ada 23 pasang. Selanjutnya akan mengalami pembelahan. Nah, maka kromosom ini, ya, membelah. Nah, pertama memisah terlebih dahulu dari pasangannya, ya, kemudian masing-masing dia akan membelah. Berarti ini membelah menjadi 2, ya, semuanya membelah. Ini membelah jadi 2 juga, membelah jadi 2 dan membelah jadi 2. Nah, ini adalah fase pertama dari proses pembelahan, ya, yang sebelumnya adalah interfase dalam keadaan istirahat dan sekarang sudah membelah kromosomnya, berarti fase kedua yaitu fase profase. Ini merupakan profase pertama pada pembelahan sel, pada pembentukan sel gamet yang membelah secara meiosis. Kemudian kromosom ini akan memisah, ya, karena ini pasangan sebelumnya tentu akan berada di tengah atau metafase pertama, ya. Kemudian masing-masing akan berpindah menuju kutubnya. Nah, ini menuju kutub yang berbeda dari sel. Nah, ini prosesnya disebut dengan anafase. Ini anafase pertama pada proses meiosis. Nah, sehingga setelah itu sel itu akan berkelanjutan membentuk proses yang selanjutnya, yaitu telofase. Jadi ini akan menjadi 2 selnya. Nah, ini kemudian berpindah menjadi bentuk, ya, telofase. Setelah itu akan memisah menjadi sel masing-masing. Nah, tadi telofase sudah berakhir, telofase pertama sudah berakhir dan sekarang sudah menjadi interfase. Kemudian nih pada proses meiosis dia akan berkelanjutan. Sel ini akan membelah lagi. Nah, sehingga masing-masing berada pada posisi yang siap membelah. Nah, siap membelah ini disebut dengan proses profase yang kedua. Tapi untuk membelahnya sel tidak diikuti dengan membelahnya kromosom, ya, kromosom hanya berpisah, kemudian kan mengalami metafase yang kedua. Nah, ini berada di tengah, ini juga begitu, ini berada di tengah. Nah, kromosom yang berbeda, ya, kemudian membentuk metafase kedua dengan posisi di tengah sel seperti ini, lalu membelah. Ini metafase kedua, ya, kemudian proses pembelahan berlanjut menjadi anafase kedua. Nah, berpisah menjadi anafase kedua. Selanjutnya masing-masing sel ini membelah. Nah, ini berarti telofase kedua. Nah, kemudian berpisah membentuk 2 sel. Nah, akhirnya menjadi 4 sel karena masing-masing membelah menjadi 2 sel. Nah, jika demikian maka pembelahan meiosis yang tadinya 1 sel berbentuk haploid sekarang membentuk 4 sel berbentuk tidak berpasangan kromosomnya, yaitu disebut dengan haploid, ya. Kalau berpasangan tadi diploid, ya, kemudian sekarang menjadi haploid dengan 4 sel anak. Nah, kalau begitu anak dari pembelahan secara meiosis akan menghasilkan 4 sel anak dalam bentuk kromosom yang tidak berpasangan, yaitu haploid. Nah, ini selanjutnya akan berkembang menjadi sel-sel kelamin
ya, pada laki-laki disebut dengan spermatozoa, ini spermatozoa, semuanya hidup dan tersimpan di dalam testis. Nah, sedangkan pada proses pembentukan ovum atau sel telur ini tidak semuanya hidup, ya, hanya satu yang hidup, yang ini akan mati sebelum terjadi proses. Ya, demikian. Terima kasih.